Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya, Bayu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, memiliki paras cantik dan menarik tentu menjadi keinginan kebanyakan perempuan di seluruh dunia ya sobat. Tapi tahukah sobat, ternyata standar kecantikan perempuan di seluruh dunia berbeda-beda loh sobat. Bahkan beberapa suku punya standar kecantikan yang unik dan tergolong ekstrim bagi kebanyakan orang. Mana saja suku tersebut? Yuk simak selengkapnya dalam info santai berikut ini. Yang pertama, suku Dasanaj, Ethiopia. Sobat, kerajinan tangan yang berasal dari bahan-bahan yang tak terpakai memang saat ini sedang ngetren di masyarakat. Selain digunakan untuk barang kerajinan yang memiliki nilai seni, sejumlah barang recycle tersebut kadang juga digunakan untuk aksesoris wanita seperti gelang, kalung, anting, dan sebagainya. Tapi tahukah sobat, rupanya sebuah suku di pedalaman Afrika sana juga memiliki tradisi unik untuk memanfaatkan barang yang tidak terpakai tersebut untuk dijadikan aksesoris wanita suku mereka loh. Bahkan semakin banyak aksesoris yang digunakan akan menjadikan mereka merasa lebih cantik dan percaya diri. Suku tersebut adalah suku Dasanaj yang mendiami lembah Omo di Ethiopia. Suku ini terkenal sebagai suku yang memiliki tradisi mendaur ulang sampah dan benda yang tidak berguna untuk dijadikan aksesoris wanita suku mereka. Berbagai sampah dan barang-barang seperti tutup botol, jepit rambut, hal roti rusak, dan sebagainya mereka gunakan untuk aksesoris hiasan rambut mereka. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan plastik bekas untuk dijadikan anting dan gelang. Mereka juga menggunakan hiasan berupa bulu-buluan yang biasanya ditempel di dagu atau dahi. Wanita suku Dasanaj percaya jika semakin banyak aksesoris yang digunakan, maka akan menjadikan mereka semakin percaya diri dan terlihat cantik. Selain itu, pernak-pernik tersebut juga bisa dijadikan penanda suku mereka. Yang kedua, suku Mursi, Ethiopia. Masih dari pedalaman Ethiopia di Afrika nih sobat, ada suku Mursi yang memiliki standar kecantikan unik dan tradisi yang tergolong ekstrim bagi kebanyakan orang. Suku Mursi banyak hidup di zona Debut Omo, sebuah daerah pedalaman di Ethiopia yang tak jauh dari perbatasan dengan negara Sudan Selatan. Berdasarkan sensus tahun 2007, suku Mursi tercatat hanya sekitar 7.500 orang. Suku ini terkenal dengan tradisi melebarkan bagian bawah bibir kaum wanita mereka dengan plat tanah liat. Bagi wanita di suku Mursi, sejak kecil bibir bawah mereka akan dilubangi dan dipasang dengan lempengan lingkaran yang terbuat dari tanah liat. Sering bertambahnya usia, lempengan tanah liat tersebut akan diganti dengan lempengan yang lebih besar. Bahkan mereka juga harus menanggalkan gigi bawah mereka agar plat bisa terpasang dengan sempurna. Mereka percaya jika semakin lebar bibir mereka, maka akan semakin menambah kecantikan mereka di hadapan kaum pria. Menariknya, setiap pria yang akan menikahi wanita suku tersebut harus memberikan mahar berupa sapi. Semakin lebar bibir wanita tersebut, maka akan semakin banyak sapi yang harus diberikan. Yang ketiga, suku Karen, Thailand. Di daerah pedalaman Thailand, hidup suku Karen atau Kain yang terkenal akibat tradisi dan standar kecantikan bagi wanita mereka yang tergolong ekstrim. Suku Karen tinggal di pedalaman Thailand bagian utara yang dekat dengan wilayah Myanmar. Suku ini terkenal dengan tradisi memanjangkan leher bagi wanita suku mereka. Karena keunikannya tersebut, wilayah perkampungan mereka dijadikan destinasi wisata di Thailand. Para turis dari luar negeri banyak yang penasaran dan kemudian sengaja berkunjung untuk melihat kehidupan mereka. Di Thailand ada beberapa tempat untuk melihat kehidupan suku Karen, salah satunya di Banton Luang di daerah Chiang Mai. Suku ini pada dasarnya bukan asli dari Thailand. Suku ini berasal dari dataran tinggi Tibet dan kemudian pindah di kawasan yang kini bernama Karen State di Myanmar. Kemudian sebagian dari mereka pindah ke kawasan perbatasan Thailand hingga kini. Wanita di suku Karen sejak masih belia akan dipasangi kalung dari logam yang bertumpuk-tumpuk. Semakin bertambahnya umur, maka tumpukan kalung yang dipasang tersebut akan semakin panjang. Hal ini kemudian menjadikan leher mereka semakin panjang. Suku Karen percaya jika semakin panjang leher mereka, maka akan semakin cantik di hadapan pria. Tradisi ini bisa dibilang ekstrim sebab kalung logam yang sangat berat dan bertumpuk-tumpuk tersebut akan menggencat tubuh mereka dan menjadikan leher mereka menjadi lebih panjang. Mereka harus menghadapi resiko cedera serius hingga patah leher yang mengancam nyawa mereka jika kalung tersebut dilepas. Yang keempat, ada suku Apatani, India.
Jauh dari timur laut India, tepatnya di dekat pegunungan Himalaya, hidup sekelompok orang suku Apatani yang memiliki tradisi dan standar kecantikan yang anti-mainstream bagi wanita suku mereka. Suku Apatani terkenal dengan tradisi mereka yang unik dan cukup menyeramkan, yakni para wanita di suku Apatani akan melubangi bagian atas hidung mereka dan menutupnya dengan bahan potongan kayu berwarna hitam. Selain itu, mereka juga akan menato wajah wanita suku mereka secara vertikal dari dahi hingga dagu mereka. Di balik tradisi yang cukup ekstrim tersebut, rupanya terselip kisah yang cukup memilukan. Konon, wanita di suku Apatani kerap menjadi sasaran penculikan suku-suku lainnya karena kecantikannya. Untuk menghilangkan kesan cantik itulah kemudian mereka melakukan tradisi ekstrim tersebut. Kendati demikian, para wanita suku Apatani tersebut masih tetap cantik loh di mata para pria di suku Apatani. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini mulai dilarang untuk dilakukan sejak tahun 70-an. Yang kelima, ada suku Dayak. Di negara kita juga ada tradisi kecantikan yang unik bagi para wanita suku mereka, yakni suku Dayak di Kalimantan yang memiliki tradisi memanjangkan telinga bagi wanita suku mereka. Jauh di pedalaman Kalimantan, hidup suku Dayak yang memiliki tradisi memanjangkan telinga bagi para wanita. Tradisi ini disebut dengan telingaan aru, namun tidak semua suku Dayak menerapkan tradisi ini loh sobat. Hanya beberapa kelompok suku yang mengenal tradisi ini saja, seperti Dayak Kenya, Dayak Bahau, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Kayaan, dan Dayak Sakban. Tradisi ini sebenarnya tidak hanya diterapkan bagi wanita saja. Kaum pria juga melakukan tradisi memanjangkan daun telinga. Namun, bagi para pria hanya boleh memanjangkan telinga sebatas bahu saja. Sementara bagi para wanita, boleh lebih memanjangkan daun telinga mereka hingga sebatas dada untuk menambah kecantikan dan menunjukkan status sosialnya. Tradisi ini dilakukan sejak masih bayi dengan melubangi telinga bayi tersebut, lalu memberikan pemberat seperti mani-mani. Seiring bertambahnya umur, pemberat tersebut akan ditambah menjadi lebih berat dengan digunakannya bahan dari logam. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini kemudian tak banyak dilakukan. Bahkan, generasi suku Dayak sejak tahun 80-an mulai banyak meninggalkan tradisi ini karena dianggap ketinggalan zaman dan primitif. Saat ini, kita akan sulit menemukan wanita Dayak yang melakukan tradisi memanjangkan telinga. Kalaupun ada, mungkin usianya sudah di atas 60 tahun dan tinggal di daerah pedalaman yang harus ditempuh selama berhari-hari dengan menyusuri sungai. Nah, itu tadi sobat, beberapa suku yang memiliki tradisi unik untuk menambah kecantikan wanita suku mereka. Standar kecantikan memang beragam. Kita tidak bisa menentukan standar kecantikan menurut kita dengan standar kecantikan menurut orang lain. Tapi yang lebih penting, kecantikan hati dan perilaku jauh lebih utama daripada kecantikan fisik ya sobat. Tidak terasa, saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri, inilah Intai Info Santai.